bersama PT Sritek dan rekan-rekan yang telah hadir di ruangan ini. Pada hari ini tanggal 28 Desember 2023 pukul 3 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat di ruangan B Teknologi. Di sini kita akan melakukan rapat yang membahas tentang krisis keuangan yang dialami PT Sritek saat ini. Di sini saya sebagai sekretaris akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan ketua rapat, yang ketiga, penyampaian permasalahan, yang keempat, penyampaian inti permasalahan, yang kelima, penyampaian keputusan akhir, yang keenam, penyampaian pengatasan permasalahan, yang ketujuh, penutup. Untuk mengawali rapat hari ini, apakah pentingnya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Fauzan selaku Direktur Utama PT Sritek. Kami persilakan. Selamat sore, saya selamat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan untuk kita mendapat kesempatan berkumpul di sini. Sebelumnya saya ingin rapat ini akan berjalan dengan lancar dan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini akan cepat selesai. Saya berharap setelah rapat ini problem kita semuanya masalah-masalah perusahaan kita dapat diselesaikan. Baik, sambutan saya tutup. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga adalah penyampaian permasalahan. Silakan. Baik. Sritek merupakan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1976. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan besar dalam beberapa dekade terakhir dengan melakukan ekspansi agresif dan modernisasi fasilitas. Pada tahun 2015, Sritek mulai mengambil pinjaman besar-besaran untuk mendanai ekspansi lebih lanjut. Total uang perusahaan melonjak dari 2 triliun menjadi lebih dari 16 triliun pada tahun 2020. Sebagian besar pinjaman berasal dari obligasi dan fasilitas pinjaman bersama. Untuk acara yang keempat adalah penyampaian inti permasalahan. Silakan. Di sini saya akan menyampaikan faktor-faktor yang dipertimbangkan. Pertama, tingkat pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Tingkat pertumbuhan penjualan Sritek meningkat pesat sejalan dengan peningkatan utang yang diambil untuk ekspansi dan modernisasi. Yang kedua adalah kemampuan membayar utang. Sritek masih mampu menghasilkan arus kas untuk membayar utang. Yang ketiga adalah penggunaan dana pinjaman. PT Sritek menggunakan sebagian dana pinjamannya untuk ekspansi bisnis yang menguntungkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Izin menambahkan dari faktor pertimbangan yang tadi. Yang keempat, kondisi industri tekstil. PT Sritek menaruh divisi modal atau ekuitasi negatif karena jumlah stabilitas yang lebih besar dari aset. Yang kelima, kemampuan manajemen. Pada tahun 2015 selalu mengalami kenaikan dan perusahaan selalu dalam kondisi baik meskipun pada debit to equity ratio tahun 2015 perusahaan dalam kondisi kurang baik. Yang keenam, fleksibilitas keuangan. Laporan keuangan terbaru Sritek akan memberikan rincian mengenai struktur keuangan perusahaan termasuk aset yang dimiliki dan sumber pendanaan yang digunakan. Menunjukkan pertimbangan etika, PT Sritek juga mempertimbangkan aspek etika dalam pengambilan keputusan mengenai utang. Yang pertama, kewajiban untuk melunasi utang. Perusahaan Sritek memiliki kewajiban etis untuk berupaya melunasi utang-utangnya secara bertanggung jawab. Yang kedua, komitmen dan inovasi. Penting untuk PT Sritek mempertimbangkan komitmen dalam mengelola keuangan perusahaan serta berinovasi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang ketiga, praktek bisnis yang etis. Perusahaan Sritek perlu memastikan bahwa praktek bisnis yang dilakukan
sesuai dengan etika bisnis termasuk dalam hal penyelesaian hutang. Yang keempat, kode etik tertulis. Penerapan kode etik tertulis dapat membantu memastikan bahwa perusahaan Fritech menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Yang kelima, pertimbangan terhadap pihak lain. Dalam mengatasi hutang, perusahaan juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain seperti karyawan, mitra bisnis, dan kredit. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin itu penyampaian dari rekan-rekan tentang krisis keuangan yang dialami PT Fritech saat ini. Apabila Pak Direktur ingin menambahkan, kami persilakan. Baik, di sini saya punya beberapa solusi. Yang pertama adalah evaluasi keuangan. Analisis dengan cermat semua aspek keuangan perusahaan termasuk arus kas aset dan liabilitas, identifikasi sumber utang dan kami tingkat bunga serta jangka pembayaran. Yang kedua, rencana pembayaran utang. Prioritaskan pembayaran utang dengan tingkat bunga tinggi atau konsekuensi bunga serius. Usahakan untuk bernegosiasi dengan kreditur guna mengatur pembayaran yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, kontrol biaya. Evaluasi dan kurangi biaya operasional yang tidak esensial tinjau kembali semua kebijakan pengeluaran dan pastikan setiap pengeluaran memberikan nilai tambah. Yang keempat, renegosiasi kontrak. Coba untuk bernegosiasi ulang kontrak dengan pemasok dan mitra bisnis untuk mendapat syarat pembayaran yang lebih fleksibel. Kelima, diversifikasi pendapatan. Identifikasi peluang untuk diverifikasi pendapatan atau mengekspensasi ke segmen pasar baru yang dapat memberikan harga sama. Yang keenam, pengolahan persediaan dan piutang. Optimalkan tingkat persediaan dan pastikan bahwa pengolahan piutang berjalan efisien. Baik, apakah ada tambahan dari rekan-rekan? Ini menambahkan solusi refinansiasi utang. Pertimbangan untuk memungkinkan pola kondisi utang atau mencari opsi refinansiasi dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Mungkin itu saja solusi dari saya yang bisa saya tambahkan. Komunikasikan situasi keuangan perusahaan secara terbuka kepada karyawan, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya. Baik, apakah ada tambahan? Ini menambahkan solusi lagi, yaitu konsultasi dengan profesional keuangan. Dapatkan saran dari konsultan keuangan atau ahli restrukturisasi keuangan untuk membantu menyusun rencana pemulihan yang efektif. Baik, apakah sudah cukup atau ada yang mau menambahkan? Ini saya tambahkan pertimbangan rencana restrukturisasi. Jika diperlukan, pertimbangan opsi restrukturisasi perusahaan termasuk reorganisasi bisnis atau program restrukturisasi keuangan. Baik, itu saja. Terima kasih Pak Direktur. Baik. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang keputusan akhir. Tindakan yang diambil adalah mempertahankan jumlah dewan komisaris yang memiliki 3 orang, sedangkan pimpinan direksi menambah 1 orang. RUPSKP sehingga dunia secara berlaku dewan komisaris dan direksi yang sama antara lain. Komisaris independen selain itu, pada RUPSKP itu membatasi usulan komisaris dan direksi, tetapi mempertahankan sejumlah nama. Direktur utama kini menjabat sebagai komisaris utama. Sementara itu, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur utama kini menjabat sebagai direktur utama. Adapun kini yang menjabat sebagai direktur bisnis benang dan menjabat sebagai direktur operasional. Perombakan susunan komisaris dan direksi tersebut di tengah upaya perseroan bertahan di tengah pembukaan. Itu yang bisa saya sampaikan tentang keputusan itu. Untuk acara yang terakhir adalah penutup.